Siap, siap. Apalagi opsi yang disampaikan Bang Risang harus diganti pendamping sosial di Kabupaten Tegal itu ya tidak juga seperti itu sebenarnya. Tapi masih banyak sebenarnya pendamping-pendamping kami yang bekerja sesuai dengan SOP. Oke, terima kasih Bang Aliman ya atas waktunya bisa dikupas tuntas terkait dengan permasalahan bansos pada siang hari ini. Sebenarnya kita tidak memungkiri itu masih ada rekening-rekening di penerimaan bantuan sosial PKH itu yang jatuh deh. Halo? Ya monggo. Yang terindikasi nicknya 0. Cuman pada saat posisi sekarang ini, karena Kementerian Sosial itu kan sekarang di proses penyaluran ini kan melibatkan tiga unsur ya. Jadi Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Keuangan, dan Bank Himbara. Nah sekarang ini proses pembayaran dana bantuan PKH itu kan sudah melalui proses OMSPAN, di mana di sana terindikasi rekening-rekening pasif, kemudian terdeteksi dengan basis NIK juga. Itu sekarang ini tidak memungkinkan bahwa rekening itu untuk penerima itu adalah berinisial NIK-nya 0 gitu. Kan itu tidak mungkin untuk kondisi sekarang. Itu yang terjadi. Kalau dari awal-awal memang kita mengakui itu, pasca memang proses perubahan dari tunai ke non tunai itu, karena kan dulu itu proyeknya kan hanya untuk perkotaan, untuk yang non tunai ini, karena memungkinkan pada saat itu proses penyaluran melalui Himbara ini kan tidak memungkinkan untuk yang di desaan, karena bank ini kan tidak sampai aksesnya sampai ke desa. Itu yang awal-awalnya pada saat non tunai ini diluncurkan memang serasa memang dipaksakan pada saat itu. Cuman pada saat kondisi sekarang terus berjalannya waktu itu, dengan adanya proses aplikasi OMSPAN dari Kemenkeu itu, pada saat penerbitan SP2D dari KPPN itu sudah berbasis NIK. Dan pada saat ini NIK dan nama tidak sama dengan data yang di bank, itu sudah ditolak secara otomatis. Itu untuk sekarang, Mas Heru. Itu untuk sekarang. Nah, betul. Yang diceritakan Bang Risang ini sebetulnya sejak tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 itu ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi, NEK dan macamnya itu masih terjadi temuannya Bang Risang di Bangkalan. Ya Bang Risang ya, tahun 2020 ya. Wah, lebih dari tahun 2014 mungkin malah itu. Betul. Jadi memang mekanismenya, jadi perlu dipahami juga ya. Jadi mekanisme proses penyaluran yang dulu, kalau dulu tuh memang karena ini memang cenderung memang dipaksakan pada saat proses perubahan ke non tunai itu. Kalau dulu tuh kan memang masih banyak KPM kami yang tidak perlu punya KTP waktu itu. Beda dengan waktu di pos dulu kan mereka acuannya pakai kartu PKH gitu kan. Nah kalau pada saat Himbara ini kan sudah harus mengacu pada KTP, dan dulu memang banyak KPM yang tidak mempunyai KTP, bahkan KK pun tidak punya. Akhirnya untuk proses distribusi cukup rekomendasi dari desa bahwa menyatakan bahwa itu adalah benar-benar penerima PKH yang sebenarnya. Nah, terkait dengan kondisi yang sekarang ini, kalau memang nih, sekarang ini kan memang sudah dibuka nih, kemudahan semua akses, dan Himbara pun sudah mempermudah itu. Kalau dulu, kartu KKSI dan buku tabungan itu dicetak di pusat, jadi kantor pusat yang nyetak. Bukan kantor cabang. Jadi KKS itu dicetak di pusat, terus dikirim ke cabang untuk didistribusikan. Nah, pada saat sekarang ini sudah dibuka akses, makanya kami selaku Korkap itu sudah menginformasikan ke teman-teman pendamping kalau memang nih ada pendamping KPM yang sampai saat ini cenderung dia sebenarnya terbaca sebagai penerima bansos PKH tapi tidak pegang KKS, artinya setelah dicek di bank KKS-nya sudah distribusi gitu kan, tapi mereka sudah bertransaksi ternyata. Bisa disinyalir ini kartu KKS-nya dan buku tabungan kan dikuasai orang lain nih, pihak lain. Jadi kita nggak tahu apakah itu
oknum, atau bahkan yang kita wanti-wanti SDM kami sendiri pendamping. Dan itu jika memang itu ditemukan dan orangnya ada, ini sekarang ini proses di bank itu tinggal bawa itu ke bank untuk diganti untuk digantikan KKS-nya. Kita mandiri secara mandiri di cabang atau di unit KKS-nya itu. Oke, menarik ini dibahas terkait bansos PKH, apalagi kita ini kan proses pembenahan sekarang. Jadi munculnya Bang Risang itu di RAR, kemudian Bang Matur ini juga menjadi cambuk juga buat kami untuk perbaikan itu. Terlepas dari kondisi permasalahan-permasalahan di lapangan itu, kita tidak memungkiri itu terjadi, karena memang prosedur bank itu sebenarnya harus lebih diperbaiki kalau memang ini mengikuti aturan SOP dari bank itu. Karena pada saat KKS dan kartu Butap itu dikirim ke cabang, itu sebenarnya bank sudah menyiapkan formulir buka rekening. Jadi pembukaan rekening itu dibuat di sini, di mana di situ KPM itu mengisi formulir itu dilengkapi dengan fotokopi KTP dan KK-nya. Dan nanti itu berserta dengan proses distribusi, di mana KPM itu harus bawa KTP dan KK. Terkait dengan kondisi permasalahan sekarang ini, itu tidak lepas sebenarnya terkait dengan kritikan dari Bang Risang, Mas Risang ya, dengan Bang Matur, apalagi Bang Matur ya. Jadi orang-orang dengar Bang Matur ini sudah seperti apa gitu ya. Apalagi sekarang kalau masih ada SDM kami, mungkin nanti Bang Matur bisa WA pribadi ya. Siap. Apalagi opsi yang disampaikan Bang Risang harus diganti pendamping sosial di Kabupaten Tangerang itu ya tidak juga seperti itu sebenarnya. Tapi masih banyak sebenarnya pendamping kami yang bekerja sesuai dengan SOP, dan sebenarnya padahal bahkan ada pendamping kami yang dapat penghargaan dari Kementerian Sosial. Ya, pada dasarnya prinsipnya tetap pada saat KPM itu sudah dipersiapkan untuk graduasi, baik itu graduasi alamiah maupun graduasi sejahtera, itu pendamping tetap memberikan edukasi bahwa seperti apa sebenarnya proses graduasi dilakukan dan proses seperti apa sebenarnya bantuan itu nantinya dihentikan. Dan perlu diketahui bahwa KKS dan buku tabungannya tidak perlu ditarik, itu hanya KPM. Hanya KPM, Bang Aliman. Enggak, maksudku cerita barusan dari Putra Kacong ini sebetulnya kan ini pihak KPM sendiri yang tidak mau menyadari, justru orangnya sendiri sudah tidak menjadi KPM kok kemana-mana. Dan ini kan justru memang bisa terjadi menjadi sebuah pemicu saling rame di desa, Mas Heru. Artinya kalau pendamping tidak memberitahu bahwa KPM itu sudah selesai dan macamnya, ini kan mereka merasa menjadi penerima terus sampai tanpa batas, Mas Heru. Betul. Jadi pada prinsipnya memang teman-teman harus mengedukasi itu, apalagi di saat pertemuan kelompok, jadi sudah disiapkan KPM yang menjadi sasaran untuk graduasi itu sudah disiapkan dan edukasi bahwa pada saat dia sudah tidak mempunyai syarat untuk menjadi KPM PKH, ya secara otomatis juga bantuannya juga dihentikan. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Aliman. Jadi sebenarnya terkait dengan bank penyalur ini kan mitra buat kami. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan agenda dari Sanrasan ini bisa membuka semuanya, karena bank itu sebenarnya sudah punya mekanismenya. Jadi kalau sama-sama paham dengan mekanisme itu, tidak akan terjadi proses penyalahgunaan KKS itu. Terus untuk teman-teman pendamping mungkin nantinya yang bisa menonton ya dengan kegiatan Sanrasan ini bisa menjadi koreksi juga, evaluasi apa yang sudah disampaikan Bang Matur ini. Jadi di tahun ini memang tidak lagi ada sebuah kondisi yang memang tidak transparansi. Jadi teman-teman harus bisa transparansi, apalagi semuanya sekarang ini sudah bahu-membahu untuk ke arah yang lebih baik. Itu saja mungkin